warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Yes, yes, yes. Oke anak-anak, sebelum kita pembelajaran hari ini, mari kita berdoa supaya berjalan dengan lancar. Ya, ketua kelas. Baiklah teman-teman, sebelum kita memulai aktivitas pembelajaran pada hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa sesuai kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Hiduplah Indonesia Raya. Indonesia tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Hari ini ada siapa yang tidak masuk, Nana? Sama? Kita doakan teman-teman yang tidak hadir hari ini, yang sakit semoga lekas sembuh dan dapat kembali ke sekolah. Amin. Ya, sebelum kita belajar, silakan lihat dulu kerapiannya anak-anak. Sudah rapi belum pakaiannya? Siap dulu. Ada sampah tidak? Mengenai pelajaran yang minggu lalu, yaitu tentang manusia, kemudian hari ini kita akan melanjutkan pelajaran hari ini dengan materi yang baru, yaitu mengenai histogiografi. Jadi akan Ibu sampaikan bahwa histogiografi yang akan kita pelajari ini adalah mengarah ke histografi yang ada di Indonesia. Ada 4 ya histografinya. Tapi sebelum kita mempelajari histogiografi, kita harus mempelajari dulu tentang penelitian sejarah. Jadi itu yang akan Ibu jelaskan hari ini, yaitu mengenai penelitian sejarah. Ya. Ada yang sudah pernah mendengar kata-kata histogiografi? Berapa? Cerita tentang sejarah ya. Itu ketika kita akan melakukan penelitian, maka kita akan melakukan penelitian sejarah dulu. Ya. Ini ya tujuan pembelajaran kita. Tujuan pembelajaran kita yang pertama untuk memahami bagaimana mengapa sejarah ditafsirkan berbeda dari waktu ke waktu. Kemudian mendapatkan informasi peristiwa sejarah yang sebenarnya di masa lalu. Kemudian memahami hubungan masa lalu dengan masa kini. Breaking dulu ya. Siap, Bu. Mulai. Siku. Sakit perut. Siku. Sakit perut. Siku. Sakit perut. Sikat. Jadi anak-anak sudah tahu ya bahwa tadi sudah Asifa mengatakan sudah pernah dengar nama histogiografi, yaitu adalah penulisan sejarah. Jadi bagaimana kita bisa melakukan penelitian ya. Sebelum kita ke histografi, kita harus mengenali tahap-tahapannya dulu. Oke? Nah, sekarang kita lanjut ya. Ini silakan perhatikan. Ini adalah tahap-tahapan penelitian kita. Ada pemilihan topik, kemudian ada heuristik, ada kritik dan verifikasi, kemudian ada interpretasi, kemudian baru histogiografi. Harus kita lakukan 4 tahapan ini dulu. Pemilihan topik, heuristik, ya, kritik, kemudian interpretasi, baru kita masuk ke penulisan atau histogiografi. Ya. Ketika kita melakukan penelitian sejarah,
Ya, yang pertama itu ada 3 tahapan, kedekatan emosional, kemudian kedekatan intelektual, yang ketiga apa? Rencana penelitian. Ternyata ya anak-anak ya, ketika kita melakukan penelitian sejarah, kita harus menggunakan plus 5W 1H. Coba siapa yang tahu? 5W plus 1H. Coba. Nah, ke depan. Ya, tulis 5W plus 1H. Tulis ke bawah ya, tulis ke bawah. Ketika kita akan melakukan penelitian, kita harus menjawab semua pertanyaan ini, ya. 5W plus 1H. Setelah pertanyaan ini bisa dijawab, ya, baru kita bisa membuat penelitian. Ya, what apa what? Apa? Coba, IPA apa? Tulis seluruhnya cepat. When, why, what? Artinya, temanya kita ambil ya tentang proklamasi. Kan pertama tema dulu. Tema. Ketika sudah dapat tema, baru kita masuk ke 5W plus 1H. Jadi tema kita hari ini adalah tentang penelitian mengenai bagaimana terjadinya peristiwa proklamasi tahun 1945. Itu tema kita, ya. Jadi tema sudah ada, kemudian langkah yang kedua kita sudah ada langkah yang pertama ya, 5W plus 1H. Kemudian memungkinkan bagi seorang peneliti sejarah untuk memetakan bagaimana permasalahan terkait dengan objek penelitian yang dipilih. Jadi keterkaitan emosional antara kita yang meneliti dari peristiwa sejarah itu. Kemudian yang ketiga rencana. Jadi kalau sudah 3 langkah ini kita lewati tadi, ada tema, ada pendekatan emosional, kemudian lebih memilih menekankan ke aspek sumber yang kita tulis ini, ya, sumber yang kita tulis ini bisa dipercaya atau tidak. Yang kedua itu adalah heuristik, ya. Heuristik ini adalah tahapan berikutnya ketika kita melakukan penelitian sejarah. Heuristik ini, ya, kalau dalam bahasa Indonesia adalah mengumpulkan sumber-sumber sejarah, ya. Ya, Faris ya. Jadi kita di heuristik ini adalah mengumpulkan sumber-sumber sejarah. Sumber yang kita ambil itu harus akurat, keabsahannya benar, penulisannya itu benar. Nah, ketika selesai sudah heuristik, kita lanjut ke kritik dan verifikasi. Kritik itu kita ambil dalam kelas saja. Ya sudah buat pembahasan ya, sudah buat, kita kritik. Yang mengkritik itu teman kita sendiri. Ya, sudah kawan kamu dikritik oleh kawan kamu, ternyata benar. Baru kita bisa lanjut ke apa? Lanjut ke interpretasi. Interpretasinya nanti ke buku itu sudah selesai. Kita break angka yang lebih kecil. Tadi ada kritikan dan verifikasi dari kawan kamu, menyatakan apa yang kamu tulis itu sudah benar. Oh, sudah benar ini yang kamu tulis sih, Pak. Maka Sipa minta tolong dengan ibu. Ini kita contoh yang lebih kecil ya. Kalau yang lebih besar biasanya buku ini dicetak, kemudian sesuai dengan judulnya. Ada yang memberikan ke buku guru sejarah, ada yang memberikan ke museum untuk diinterpretasi. Tapi kita ambil lingkup yang kecil, setelah kritikan dari kawan kamu sudah benar, kamu memberikannya dengan ibu. Kemudian ibu memang interpretasinya dengan melakukan beberapa analisis dan sintesis. Ternyata dari ibu juga benar. Sudah dari ibu benar, maka bisa melanjutkan ke historiografi. Jadi perhatikan ya anak-anak ya, ketika kalian mau melakukan penelitian, harus menetapkan topiknya dulu, heuristik yaitu sumber-sumber sejarah, kemudian kritik, verifikasi, kemudian interpretasi, baru kemudian bisa melakukan penelitian atau penulisan sejarah. Jelas? Historiografi tradisional, ya.
Historiografi tradisional yaitu adalah karya tulis yang dibuat pada masa Hindu-Buddha, kemudian pada masa Islam. Biasanya ditulis oleh para pujangga. Yang pertama ciri ada istana sentris. Biasanya ketika ini ciri yang pertama ya. Biasanya penulisan hanya menceritakan tentang raja-raja, kemudian menceritakan tentang kalangan yang ada di istana saja, yaitu keluarga raja-raja. Jadi keluarga raja, kemudian raja-raja yang ditulis. Kemudian yang kedua, religion dan magic. Ya, jadi pada zaman dulu ya Nana ya, ketika orang melakukan historiografi atau penulisan sejarah, itu biasanya menggunakan kekuatan-kekuatan magic. Kolonial. Kita lanjut historiografi kolonial. Historiografi kolonial itu biasanya menceritakan tentang para orang-orang yang menjajah suatu negara. Biasanya itu adalah seperti Belanda. Kita contohkan Belanda. Dia menceritakan kehebatan Belanda, tetapi dia menjajah suatu wilayah. Ya, misalnya kita contohkan Belanda. Belanda dia tidak pernah menceritakan tentang daerah jajahannya itu. Dia hanya menceritakan kehebatan orang Belanda. Maka orang Belanda itu, anak-anak ya perhatikan ya anak-anak. Orang Belanda itu dia menjajah itu, dia menganggap ketika dia menjajah di suatu wilayah di daerah kolonial, dia mengatakan bahwa dia banyak membawa perubahan. Tetapi ketika kita mengusiknya, misalnya salah satunya ketika Belanda akan membangun jalan, kemudian dia mulai mengusik Ponegoro, ya, tahu ceritanya? Makam leluhur Ponegoro, siapa nama asli Ponegoro? Ada yang tahu? Nama asli Pangeran Diponegoro? Antawiria. Diusiknya oleh Belanda. Pangeran Diponegoro tidak menerima ketika makam leluhurnya akan dijadikan jalan. Apa yang dianggap oleh Belanda? Kalau orang Indonesia itu anggapannya benar apa yang dilakukan oleh Diponegoro. Tetapi anggapan Belanda apa? Pangeran Diponegoro dianggap sebagai pemberontak. Kemudian historiografi modern. Ya. Historiografi modern ini sudah seperti yang kita tadi historiografi modern ini sudah seperti yang kita tadi. Ada topik, ya. Ya, Sabita ya. Ada topik, ada heuristik, apa lagi? Ada verifikasi, ada interpretasi, baru ya itu modern. Jadi modern itu sudah menggunakan tahapan-tahapan. Jadi dia tidak lagi yang modern itu yang gaib-gaib tadi tidak katik lagi. Yang rajanya bisa seperti ini, rajanya bisa terbang, rajanya bisa menghilang, ya, Parisia tidak lagi. Tapi sudah menggunakan ilmu yang ilmiah. Yang modern. Ya, historiografi modern. Ini biasanya menceritakan peran aktif bumi putra baik para pembesar maupun rakyat, kebanyakan petani, guru ngaji, santri, karena penulisan sejarah dinominasi tokoh-tokoh besar seperti pahlawan kemerdekaan. Cirinya yang paling utama ya, ketika orang melakukan historiografi modern ya, nasional, historiografi nasional itu adalah menceritakan tentang tokoh-tokoh pahlawan ya. Oh, bagaimana tokoh pahlawan itu luar biasa. Nah, ketika kita membacanya ini akan menimbulkan rasa apa? Rasa nasionalis. Jadi historiografi nasional ini ketika orang menulisnya, historiografi nasional menimbulkan rasa nasionalisme. Yang kita lakukan ya LKPD-nya per kelompok saja. Kami kerjakan. Ini di belakang, kelompok belakang. Silakan, tugasnya berkelompok. Diskusi, silakan didiskusikan. Apa? Ya, silakan.
kolonial, masih kolonial masih, ya, masih termasuk kolonial. Kalau ada mobil bisa ditambahkan di belakang. Sudah? Kalau sudah selesai, siapa yang sudah siap silakan presentasikan ke depan. Yang sudah selesai, yang sudah siap, ya silakan berikan anaknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Siang. Hari ini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai histori geografi. Nah, perkenalkan, nama saya Syifa Askia selaku moderator pada kelompok hari ini. Di sini saya tidak sendiri karena saya ditemani oleh rekan-rekan saya, yaitu saya Walita Hairunisa, saya Chania. Di sini mereka akan mempresentasikan hasil diskusinya. Untuk yang pertama, kita silakan kepada Jasmine untuk membaca, untuk menjelaskan. Soal pertama adalah 3 pengertian historiografi menurut para ahli. Yang pertama ada Abdurrahman. Menurut Abdurrahman, historiografi adalah cara penulisan, pemaparan, atau pelaporan hasil penelitian sejarah yang telah dilakukan. Yang kedua adalah Johann Gustav. Menurut Johann Gustav, historiografi adalah seni menulis sejarah. Dan yang ketiga adalah Mark Bloch. Menurutnya, historiografi adalah proses yang dinamis dan selalu berkembang yang menekankan bahwa sejarah bukanlah kumpulan fakta statis. Baiklah, untuk presentasi kedua akan dijelaskan kepada Alika. Kepada Alika, saya persilakan. Yang kedua pertanyaannya adalah mengklasifikasikan ciri-ciri historiografi tradisional, historiografi kolonial, dan historiografi modern. Yang pertama adalah historiografi tradisional. Ciri-cirinya adalah istana sentris, religiomagis, etnosentrisme, psikolosis. Contohnya seperti babat tanpa Jawi. Babat Tanah Jawi. Babat tanah Jawi. Kelemahannya adalah kurang objektif dan cenderung subjektif, berpusat pada tokoh tertentu. Kelebihannya memperkuat identitas budaya menjadi sarana pendidikan. Yang kedua adalah historiografi modern. Ciri-cirinya menggunakan metode ilmiah dan bersifat objektif. Contohnya sejarah nasional Indonesia. Kekurangannya bisa sangat baku karena terbaik pada metode ilmiah. Kelebihannya bersifat objektif. Baik, yang ketiga itu fisiografi kolonial. Ciri-cirinya ditulis oleh pihak kolonial, contohnya itu sejarah Hindia Belanda. Kelemahannya itu berorientasi pada kepentingan penjajah, dan kelebihan itu adalah mendokumentasikan aspek ekonomi. Yang keempat itu adalah soalnya persamaan dari ketiga geografi yang tradisional, kolonial, dan modern. Yang pertama itu tujuan untuk mencatat peristiwa sejarah, yang kedua itu memberikan pengetahuan bagi generasi selanjutnya, yang ketiga itu menyampaikan kepemimpinan dan perspektif, dan yang keempat itu adalah membangun identitas kolektif. Terima kasih. Balik kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada presentator kita hari ini. Jika ada dari kalian yang ingin bertanya atau kurang paham, kalian bisa bertanya. Ada yang ingin bertanya? 3
3 orang saja, apa 2 orang? Saya ulangi, adakah yang ingin bertanya? Baiklah, silakan perkenalkan diri dan berikan pertanyaannya. Perkenalkan, nama saya Rajita Kalibakri. Di sini saya ingin bertanya, apakah ada contoh dari historiografi yang berada di sekitar kita atau yang ada di Sumatera Selatan? Baiklah, terima kasih kepada Latisha. Selain Latisha, adakah yang ingin bertanya lagi? Ada yang bertanya lagi, nak? Silakan. Masih ada, boleh 2 orang lagi bertanya. Ada? Ada? Tanya. Ada, Alif? Ada pertanyaan? Adakah yang ingin bertanya lagi? Ada? Jadi perkenalkan saya dari kelompok 3. Saya ingin bertanya. Nah, kalian sudah menjelaskan tentang historiografi. Nah, mengapa historia penting dalam studi sejarah? Terima kasih. Boleh ulangi kembali? Mengapa historiografi penting dalam studi sejarah? Satu lagi. Ya. Baiklah, terima kasih kepada 3 pertanyaan yang telah kalian beri. Sekarang izinkan kami untuk mendiskusikan jawaban dari pertanyaan kalian. Terima kasih. Baiklah, terima kasih kepada teman-teman yang sudah menunggu kami mencari jawabannya. Sekarang, saya persilakan kepada peserta untuk menjawab pertanyaan dari kalian semuanya. Untuk pertanyaan pertama, dari Latisha yang akan dijawab oleh Alika. Jadi pertanyaannya Latisa tadi, apakah ada contoh dari historiografi yang ada di sekitar kita? Jawabannya adalah ada. Yang pertama adalah historiografi tradisional, seperti Babat Tanah Jawa. Banyak sekolah atau perpustakaan memiliki buku ini yang menceritakan sejarah Jawa dari mitos hingga kisah para raja. Apakah Latisha sudah jelas? Baik, terima kasih Latisha. Sekarang untuk soal pertanyaan nomor 2 yang akan dijawab oleh Chania. Kepada Chania saya persilakan. Baiklah, mengapa penting historiografi dalam studi sejarah? Yang pertama itu adalah bisa membantu memahami cara penulisan sejarah. Yang kedua itu bisa mengungkap bias dan perspektif. Yang ketiga itu adalah menggambarkan perkembangan pemikiran sejarah. Dan yang keempat itu adalah memberikan konteks sosial dan budaya. Apakah Alif sudah jelas? Terima kasih sudah jelas. Baik, terima kasih Alif. Pertanyaan terakhir yang akan dijawab oleh Jasmine. Pada Jasmine saya persilakan. Baik, pertanyaan ketiga dari Zahra tadi, yaitu dari ketiga historiografi yang kami jelaskan, historiografi mana yang paling diminati? Yang paling diminati itu adalah historiografi modern, karena historiografi modern itu lebih mengarah ke studi sejarah kritis dan juga lebih mengedepankan metode dan teori sejarah. Apakah Zahra sudah jelas? Baik, terima kasih kepada penanya kita hari ini dan kepada yang sudah mendengarkan kami berpresentasi. Sekarang waktunya kami tutup presentasi kami hari ini. Sekian, kami akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Coba siapa yang bisa menyimpulkan dari pembelajaran kita tentang penelitian dan penulisan sejarah? Menyimpulkan dari hasil yang kita pelajari hari ini. Ya, Alif, berdiri.
Jadi historiografi itu sangat penting dalam studi sejarah karena memiliki manfaat yang sangat banyak sekali. Salah satu contohnya adalah dari historiografi sendiri kita dapat mengetahui banyak tentang sejarah. Lalu historiografi sendiri terbagi atas 3 jenis, yaitu yang pertama adalah historiografi kolonial, historiografi tradisional, dan historiografi modern. Baiklah, jadi dari pembelajaran kita hari ini, kita dimulai dengan memahami mengenai metode penelitian sejarah. Yang pertama itu tentunya adalah pemilihan topik. Tanpa topik, tanpa tema, itu tidak dapat memulai suatu perbincangan atau suatu pembuatan karya. Oleh karena itu metode yang paling pertama adalah pemilihan topik. Lalu yang kedua adalah heuristik. Heuristik itu mengumpulkan sumber-sumber sejarah. Kemudian dia ada kritik atau verifikasi sejarah. Lalu yang keempat adalah interpretasi. Jadi interpretasi ini dia tuh menafsirkan dan juga menggabungkan fakta-fakta dari berbagai sumber sejarah. Ya, tangan dulu. Ya, jadi bisa kita kesimpulkan ya bahwa materi yang hari ini kita bahas tentang penelitian dan penulisan sejarah apa yang dikenal dengan historiografi. Ketika kita mempelajari ini bermanfaat ketika suatu saat kita akan melakukan penelitian, baik itu penelitian sejarah ataupun penelitian yang lain, bahwa kita harus menggunakan tahapan. Nah, tahap-tahapan yang apa yang Ibu jelaskan di awal tadi itu adalah merupakan untuk menulis suatu penelitian. Jadi ada topik, ada heuristik atau mengumpulkan sumber sejarah, kemudian ada kritik dan verifikasi, kemudian ada interpretasi. Nah, dari 4 ini baru kita bisa melakukan penelitian sejarah. Bagaimana anak-anak pembelajaran kita hari ini? Terus silakan kalau dikeluarkan kertas lembar, kita buat soal, ya. Nomor satu pengertian historiografi. Yang kedua, sebutkan tahap-tahapan penelitian sejarah. Ya, 2 soal saja. Sebutkan tahap-tahap penelitian sejarah. Sudah selesai, silakan. Ibu akan melanjutkan materi ini minggu depan dengan materi yang baru ya. Kita akan mempelajari bukan lagi tentang historiografi atau penelitian sejarah, tetapi kita sudah mempelajari tentang kerajaan Hindu Buddha yang ada di Indonesia. Jadi silakan nanti jadi baca-baca buku ya mengenai kerajaan Hindu Buddha, karena kerajaan Hindu Buddha itu banyak sekali. Kerajaan Hindunya juga, kemudian kerajaan Buddha ya. Oke, anak-anak, sudah sampai sini dulu materi kita hari ini ya. Silakan ketua kelas pimpin doa. Baiklah teman-teman, sebelum kita mengakhiri aktivitas pembelajaran hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa sesuai kepercayaan masing-masing. Berdoa dulu aja. Berdoa selesai. Oke. Semoga apa yang Ibu sampaikan hari ini ya bermanfaat bagi anak-anak semua. Sudah makan nasi belum? Kalau makan nasi minumnya air putih ya. Jangan kayak teman Ibu di sana. Makannya cinta, minumnya air mata. Terima kasih. Ibu akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.